Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan mobil baru lagi, ya ini ya Toyota Innova lagi teman-teman. Kita kedatangan Toyota Innova Reborn 2010 V diesel luxury. Kita akan bahas mobil ini mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki, kemudian terakhir bagian mesin. Untuk bodi pada mobil ini tidak menggunakan body kit. Kemudian untuk kondisi bodi masih original, terawat baik. Untuk cat juga masih original bawaan dari dealer dan juga tangan pertama. Belum ada bekas cat, belum juga ada bekas tabrak ataupun bekas banjir ya teman-teman. Ini di bagian belakangnya masih dalam kondisi baik, tidak ada bekas tabrak atau bekas lecet. Untuk bodinya seperti itu. Untuk velg pada mobil ini menggunakan velg standar dengan ring 16 dibalut dengan ban kondisi sekitar 80% teman-teman. Jadi bannya sekitar 80%. Untuk pengereman belakang masih menggunakan tromol. Untuk depan sama menggunakan ring 16 dengan velg standar dibalut dengan ban kondisi 80%. Untuk pengereman sudah menggunakan kaliper seperti itu. Untuk perlampuan bagian depan sudah menggunakan LED projector ya untuk di headlampnya. Juga sudah ada fog lampnya, masih bohlam ya. Sama di bagian sisi sebelahnya menggunakan LED projector ya, bagian headlampnya. Itu di bagian belakang, lampu di bagian belakang masih menggunakan full bohlam ya, mulai dari stop lamp, lampu mundur dan juga lampu sen ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk bagian eksterior. Kita lanjut ke bagian interior. Ini dia interiornya, kita sudah berada di dalam. Ini bagian kemudi, head unit, kursi, penumpang jok depan dan juga jok belakang. Nanti kita bahas mulai dari depan dulu ya. Untuk kunci mobil ini standar ya, belum keyless. Ini seperti ini, bisa dilipat. Untuk kuncinya sudah menggunakan remote di bagian sini kecil. Kita langsung hidupkan aja ya. Oke, nyala semua indikator dan head unitnya. Kita satu aja. Kita mulai dari speedometer dulu ya. Untuk speedometer di kanan dan kirinya masih standar, belum digital. Namun di bagian tengah ini ada layar digital kecilnya untuk mengetahui segala macam informasi terkait mobil ini. Kemudian untuk kilometer ada di angka 32.000 km, sudah sama service record auto 2000 dari Toyota ya. Jadi udah ada service recordnya, masih berlaku ya service recordnya. Kita mundur sedikit di bagian setir. Oke, untuk setir mobil ini sudah built-in dengan audio control ya. Seperti biasa menerima telepon, volume up, volume down, mode. Ini untuk mengatur di bagian head unit ya. Jadi ini nyambung di head unit. Kemudian untuk di sebelah kiri kanannya ada tombol-tombol untuk mengatur di bagian kilometer. Kita kasih contoh. Nah, seperti itu. Ya, kita kasih lihat. Nah, untuk mengetahui informasi segala dalam mobil ini speedometer. Jadi tombolnya ada di sini. Ada menu-menu lainnya juga. Ini untuk bagian setir. Untuk setir juga sudah ada SRS airbagnya di bagian tengah sini. Ini untuk model setirnya seperti ini. Oke, cukup. Kita bahas ke spion. Spion pada mobil ini sudah menggunakan retract. Tombolnya ada di sini. Kita tekan sekali, dia akan melipat ke dalam. Kita tekan sekali lagi ke depan, dia akan melipat keluar. Cukup untuk spion. Untuk di bagian head unit, mobil ini sudah menggunakan full touchscreen. Lumayan besar di bagian tengah ini ya. Tidak kecil-kecil banget, lumayan besar. Ini kita kasih contoh lah. Sudah full touchscreen seperti itu. Tombol-tombolnya juga lengkap ya, bisa tersambung juga ke HP, bisa internetan juga. Kalau misalnya ada koneksi kita bisa internetan seperti itu. Untuk AC sudah full digital ya, mulai dari depan sampai di bagian belakang sudah full digital. Nanti kita kasih lihat di bagian belakang, kita bahas yang depan dulu. Ini sudah full digital. Untuk AC kita bergeser ke bawah. Ini ada beberapa tombol ya, ada eco mode, ada power mode, dan juga ada tombol untuk menonaktifkan airbag di bagian sini. Bergeser dikit lagi ke bawah. Untuk transmisi, mobil ini menggunakan transmisi otomatis Euro 2.
transmisi otomatis Euro 2. Untuk jok sudah tercover dengan kulit warna hitam dengan list warna merah ya. Jadi biar lebih awet lagi untuk joknya. Di bagian dalamnya juga masih terawat dengan baik, makanya di cover dengan kulit biar lebih aman lagi. Untuk busa masih empuk ya, busanya masih empuk, masih bagus, belum ada jahitan yang robek. Sama di semua sisinya, di bagian belakang dan juga di bagian sopir. Untuk jok seperti itu. Untuk di bagian atas ada ambient slide-nya ya, warna biru ini. Di bagian ini ada ambient slide-nya. Ini kenapa kok masih plastikan? Karena pemakaian sebelumnya tangan pertama belum pernah dipakai. Maksudnya jarang dipakai mobil ini, jadi masih plastikan ya, masih utuh. Di bagian sini, di bagian belakang juga masih banyak yang plastikan. Nanti kita kasih lihat aja ya. Jadi mobilnya ini masih bener-bener baru dari dealer. Jadi jarang dipakai, semuanya masih dalam kondisi baik seperti itu. Untuk ada ambient slide-nya dan juga seperti biasa lampu-lampu standar ya, lampu-lampunya seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk bahas di bagian depan ini. Kita lanjut ke bagian tengah ya, bangku tengah. Oke, kita sudah berada di bangku bagian tengah di belakang. Kita bahas mulai dari ini dulu ya. Di bagian belakang jok sini ada meja kecil seperti ini. Mungkin kita makan atau kita lagi mau ngetik bisa dilipat juga. Di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Untuk jok sama ya, di bagian depan, bagian belakang juga sama seperti bagian depan. Sudah dilapisi dengan kulit ya, cover kulit dengan jahitan warna merah, dengan list warna merah. Jadi di dalamnya masih terawat dengan baik untuk yang aslinya. Ini ada cup holdernya juga di bagian sini, dan juga ada pamresnya, jadi lebih nyaman lagi. Oke, kita tutup. Oke, itu kita lanjut ke bagian atas. Untuk di bagian atas sudah menggunakan AC double blower dan juga sudah digital ya. Jadi yang di depan sudah digital, yang di belakang juga sudah digital seperti ini. Nah, sudah digital ya teman-teman. Ini sudah digital ya teman-teman. Kemudian ada untuk mengatur lampu ambient slide-nya. Jadi untuk di belakang ada ambient slide-nya. Ini bagian kiri seperti ini, dan juga di bagian kanan. Untuk mengaturnya ada di sini. Tingkat kecerahannya bisa diatur di sini. Semakin gelap atau semakin terang. Di sebelahnya tombol untuk mengaktifkan AC-nya seperti itu. Dan ini ya teman-teman, lagi-lagi ini masih plastikan. Bener-bener masih plastikan dari dealer. Jadi jarang pakai juga ini mobil, masih plastikan bagian kanan dan bagian kiri. Oh ya, untuk di bagian tengah ada ini ya, monitor, ada second monitor di bagian tengah. Nah, ini dia, ada monitor multimedia di bagian tengah ini. Jadi kalau kita pengen nonton atau pengen dengerin musik bisa dari sini. Oh ya, ketinggalan lagi teman-teman. Untuk bagian head unit depan sama multimedia monitor di belakang dapat remote satu-satu ya. Untuk bagian depan dan juga untuk bagian belakang sudah dapat remote, masih plastikan juga teman-teman. Jadi ini masih baru, belum dipakai juga, tapi masih berfungsi dengan normal ya. Kita sudah tes juga, masih berfungsi dengan normal untuk remote head unitnya sama remote multimedia monitor di bagian belakang seperti itu. Untuk space di bagian belakang cukup nyaman, masih bisa selonjoran karena mengingat di bagian tengah ini cukup luas ya. Di bagian belakang tengah ini cukup luas, jadi space-nya masih besar, masih aman ya dengan tinggi saya 171. Oke, mungkin cukup untuk bahas di bagian tengah ini. Kita lanjut ke bagian bagasi atau bagian belakang. Oke teman-teman, ini untuk di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang ada dua jok yang bisa dilipat menyamping ke atas seperti ini, salah satunya. Jadi untuk di bagian jok belakang lebih luas lagi ya. Untuk di bagian bagasi belakang lebih luas lagi, joknya dilipat. Kemudian udah ada toolkit ya, udah lengkap dengan toolkit. Kemudian di bagian kiri ada headrest untuk ditaruh di sini. Ini untuk bagasinya ya, cukup luas. Untuk di bagian belakang juga sudah dapat AC ya. Di bagian tengah dan juga di bagian belakang sendiri juga sudah dapat AC. Oke, saya rasa cukup untuk membahas di bagian belakang. Kita lanjut ke bagian mesin.
Oke, ini dia untuk mesinnya, bagian mesin. Untuk spek mesinnya ada di 2400 cc Euro 2, masih menggunakan biosolar ya teman-teman. Untuk mesinnya Euro 2 masih menggunakan biosolar. Untuk bagian mesinnya seperti ini untuk detail-detailnya. Untuk perkabelan di bagian bawah. Kemudian untuk kelistrikan akinya masih baru ya, jadi untuk aki masih fresh untuk kelistrikannya. Untuk perkabelan di bagian dalam seperti ini. Untuk masalah rembes, bocor atau kerusakan dan segala macamnya, tenang aja teman-teman. Untuk mobil ini 100% aman untuk bagian mesin, tidak ada bocor, tidak ada rembes, jadi dalam kondisi baik seperti itu. Oke, cukup sekian ya teman-teman review kita mengenai Toyota Innova Reborn 2018 V diesel. Untuk informasi lanjut silahkan hubungi kami di deskripsi atau di kolom komentar. Untuk kalian yang mau lihat atau membuktikan mobil ini secara langsung, bisa datang ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311 ya. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.